saudara. Dan saya mulaikan dari Mazmur 95 ayat 1 sampai 5. Terpujilah Tuhan kalau kita masih hadir ya, walaupun seperti kata pemimpin pujian tadi lelah. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu terus ada semangat baru. Amin saudara. Kita baca cara bergantian. Saya baca ayat ganjil. Sedang jemaat Tuhan baca ayat genap. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia, itu perikopnya. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Ayat 2. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat tangannya lah yang membentuknya. 6 sama-sama. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Amin. Hari Pentakosta. Kalau saya hitung-hitung mulai dari Kamis, kita kan 13 kali ibadah loh. Kamis 2 kali, Jumat, Sabtu, Minggu 2 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 2 kali. 14 ya? Oh 13, ulang. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 2 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh iya sekali. 13. Coba. Pernah saya cerita dengan seseorang, hari Pentakosta kami ibadah 13 kali. Hah? Luar biasa. Capek sekali katanya. Tua kalian di gereja katanya. Wah. Memang kalau enggak benar-benar kita ketemu Tuhan di gereja, mana mungkin kita bisa datang. Benar saudara? Kalau ibadah itu membosankan. Sesuatu yang membosankan bagi dia nggak akan datang dia ke sana. Sesuatu yang membosankan. Tetapi firman Tuhan ini dimulai dengan ajakan. Marilah dikatakan. Kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Marilah. Ini adalah sebuah undangan untuk beribadah kepada Tuhan. Apa sebab? Perhatikan, apa sebab kita beribadah? Karena Tuhan merindukan persekutuan dengan anak-anaknya. Amin. Itu kerinduan Tuhan. Rindu Tuhan bersekutu dengan kita seperti saat ini. Kita tinggalkan rumah kita. Kita tinggalkan kesibukan kita. Karena inilah keinginan Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 122 ayat 1. Dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, marilah kita ke rumah Tuhan. Wow, seorang raja bersuka cita. Ketika dia diajak, marilah kita ke rumah Tuhan. Dia bersyukur, dia bersuka cita, dia sangat senang. Ada beberapa alasan bersuka cita bagi Raja Daud. Mungkin Raja Daud berkata, aku bersuka cita karena istanaku sudah selesai. Mungkin Raja Daud bisa berkata, aku bersuka cita karena saya sudah menang dalam peperangan. Mungkin Raja Daud berkata, aku bersuka cita karena ada istriku, anak-anakku bersama-sama dengan aku. Mungkin saja dia bisa bersuka cita. Aku bersuka cita karena saya sudah populer di mana-mana. Tetapi ini tidak. Sukacita Raja Daud ketika ada orang yang mengajak dia, mari kita kebaktian. Amin saudara. Tidak jarang kita dengar kita mengajak seseorang kebaktian. Mari kebaktian. Kalian aja lah dulu. Apalagi ada kebaktian rumah tangga saudara. Di lingkungan kami biasa kebaktian rumah tangga. Dia datang setelah selesai kebaktian. Hanya untuk makan. Menghargai. Coba saudara. Coba. Raja Daud aku bersuka cita. Ketika ada orang mengajak dia kebaktian. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 27 ayat 4 ini permintaannya. Mazmur 27 ayat 4 dikatakan firman Tuhan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Kapan? Seumur hidup.
Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Kita di gereja gak sampai 2 jam. Lewat 2 jam kita sudah gosok-gosok sepatu. Sudah mulai ribut, lihat sana, lihat sini saudara. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Jadi saudara kasih banyak orang ditanya, hobimu apa? Traveling, piknik. Apa hobi yang sebagian lagi? Hah? Jalan-jalan, nyanyi, karaoke, live streaming. Sekarang juga saudara keanehan. Ada orang makan di restoran, live streaming mulai dari awal sampai akhir. Apa sih maksudnya ya? Live streaming gak salah, tapi makan live streaming ini. Semua sekarang di live streaming kan. Itu juga gak salah, sejauh itu normal-normal saja kan. Apa hobi kita saudara? Apakah di sini ada hobinya kebaktian? Jarang. Raja Daud saudara hobinya kebaktian. Ada hobinya nonton bioskop. Ada hobinya makan fried chicken. Seperti kata mancing hobinya. Tapi Raja Daud hobinya kebaktian. Makanya saudara, aku bersuka cita kalau engkau mau dikasih Tuhan. Sampai Tuhan menulis dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Karena hobinya kebaktian saudara. Ingin di rumah Tuhan seumur hidupnya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Dikatakan firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku. Dia yang melakukan segala kehendakku. Padahal Raja Daud banyak dosa. Dia pernah berzina, iya. Dia membunuh, iya. Dia pernah sombong loh. Dia pernah sombong menghitung rakyat. Tapi karena dibarengi dengan dia minta ampun. Tetapi keinginannya, kerinduannya beribadah. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Itulah yang ku ingini. Itulah yang ku sukai. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Maka kami pergi ke Muara Enim pernah. Ada seorang di atas manajer itu yang perusahaan yang besar itu di JM. Kaya sekali orang Chinese saudara. Kantor ini ada sesi mereka libur. Apalagi bos-bosnya. Tapi dia milih datang di gereja. Dia penyembahan di gereja setelah ada waktu bersihkan gereja. JM itu saudara. Luar biasa. Itulah yang membuat Raja Daud sangat disenangi oleh Tuhan. Ingat saudara, saya katakan ini ya. Siapa yang tahu tugas utama kita di surga apa nanti? Memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Jadi orang yang bakal ke surga itu sudah ketahuan siapa. Orang yang suka ibadah tentunya kan. Kalau nggak suka ibadah bosan nanti dia di surga. Nanti ngomong ke malaikat, malaikat gak enak di sini, muji Tuhan terus, lemparkan aku ke neraka. Di sana ada artis-artis katanya. Ini suatu kebenaran saudara. Kalau kita lihat dalam Yesaya 66 ayat 22. Kita tidak asal bicara ya saudara. Ini kebenaran firman. Kenapa ini harus dikatakan kepada kita? Yesaya 66 ayat 22 dikatakan firman Tuhan seperti ini. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Amin. Ini suasana sorga. Bahkan dalam Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 1 sampai 3. Dikatakan firman Tuhan seperti ini saudara. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal. Dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Di tengah-tengah jalan kota itu itu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali.
dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, maka tidak ada lagi laknat, dan tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Amin. Saya tadi memuji Tuhan, di sini beribadah. Itu kegiatan kita nanti di surga. Bayangkan kita mengatakan ini Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya di cara Tuhan mengingatkan kita di hari Pentakosta ini. 13 kali ibadah itu bukan hal yang gampang. Tetapi orang yang menyukai ibadah itu ciri-ciri yang nanti di surga, aktivitas semua orang itu menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Latihan kita di dunia. Kalau di sini saja kita tidak mau ibadah bolong-bolong. Saya nggak tahu, saya terlalu nanti ngomong ya kan, hanya Tuhan yang tahu. Amin. Amin saudara. Jadi di sini kita lihat Raja Daud punya kesukaan ibadah. Kembali ke Mazmur 95 tadi. Ibadah yang berkenan itu bagaimana? Apa yang terjadi dalam ibadah? Saudara ya, coba kita lihat Mazmur 95. Dikatakan ayat 1. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Marilah, ini ajakan kita, bukan sendiri, semuanya. Kita itu kan lebih dari satu. Marilah kita bersorak-sorak, ini pujian. Ini saya katakan bukan sendiri, bukan satu orang, tapi ada beberapa orang. Itu menggambarkan ada kononia, pertemuan, persaudaraan, perhimpunan yang saling mendukung, persekutuan. Makanya saudaraku yang kasih, apakah kita tidak bisa ibadah di rumah? Enak, gak usah parkir. Di rumah bisa live streaming, kolektif tinggal pencet rekening masuk. Mau gak cuci muka, mau celana pendek bisa, sambil ngopi bisa. Tetapi Tuhan merindukan persekutuan dalam ibadah. Amin. Amin saudara. Sampai dikatakan firman Tuhan Ibrani 10:25 ini merupakan suatu peringatan. Ibrani 10:25. Apa kata firman Tuhan? Mari kita baca. Saudara, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin hari, semakin giat, semakin giat, semakin giat. Jangan beribadah bolong-bolong. Datang, gak datang, temannya ibadah, dia gak ibadah. Mana bisa seperti itu? Masuk kantor aja kita coba. Di kantormu. Kalau kau suka kantor, ngantor. Coba. Saya tanya, lebih hebat mana Tuhan daripada kepala dinas? Lebih hebat mana Tuhan daripada bupati? Lebih hebat mana Tuhan daripada gubernur? Kepada kepala dinas saja kita masuk kantor seenak-enaknya, dikeluarkan surat peringatan pertama dan kedua. Apalagi pada Tuhan. Kalau kita mau ibadah, mau doa-doa, di mana kita menghormati Tuhan seperti itu? Tidak bisa. Orang dikatakan menjelang hari Tuhan itu semakin giat melakukannya, semakin setia, semakin banyak beribadah. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Saudara yang kekasih, jangan kita kalau nggak repot datang, disempatkan, diberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Saudara yang kekasih, lalu dalam ayat 2, biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak dengan nyanyian mazmur. Ini merupakan korban kita. Bersorak-sorak di dalam ibadah saudara, setidaknya terjadi ada 2 hal. Pertama, kita memberikan penyembahan pujian untuk Tuhan. Di dalam bahasa Inggris blessing, artinya begini, kalimatnya ada yang berkata begini, kita dalam ibadah memberkati Tuhan. Lewat pujian penyembahan kita. Amin. Itu yang terjadi di gereja. Lalu setelah itu, di dalam ibadah 2 hal, pertama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik kita bagi Tuhan. Doa, penyembahan. Dan yang kedua, kita menerima berkat dari Tuhan itu berupa firman Tuhan.
Kata-kata penegasan, kata-kata berkat, teguran juga. Itu berkat bagi kita. Jadi jangan bilang ya, sudah gimana ibadah? Masih puji-pujian kok, belum firman. Nanti saja, setelah firman aku hadir. Wow, itu gak bisa. Gak bisa saudara. Banyak orang datang ke gereja kalau sudah dekat-dekat firman. Mulai dari pujian, itu sudah bentuk ibadah. Di situ kita memberikan yang terbaik kita untuk Tuhan. Amin saudara. Amin. Harus serius. Dalam Mazmur 50 ayat 14. Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Syukur. Rasa syukur. Syukur Tuhan. Syukur bagi dia. Berkorban. Korban itu kan sakit. Namanya korban kan ada sesuatu yang menyakitkan ketika kita berkorban. Saudara, maksudnya apa di sini? Sementara kita berkata seperti punya masalah. Datang ke gereja kan banyak orang datang punya masalah. Lalu kita menyembah Tuhan begini. Semua baik. Kemarin gak baik ini. Semua baik. Bapa, engkau sungguh sedang tidak baik kita saudara. Menyanyikan itu aja kita sudah nangis. Itu merupakan korban syukur pada Tuhan. Amin. Melawan kenyataan yang ada. Karena kita punya iman. Seperti firman Tuhan tadi malam. Karena bagi orang yang penuh Roh Kudus, dia akan berkata tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia akan selalu punya pengharapan. Amin saudara. Kita katakan semua baik, sebentar gak baik. Semua baik, semua baik. Ini masih ada penyakit ini. Apa yang kau telah perbuat. Wow, ini gak ada uang untuk besok ini. Ini sedang masalah dengan anak-anak. Ini suami sedang bermasalah ini. Tapi masih bisa kita memuji Tuhan. Berkata Tuhan Yesus baik. Itu korban pujian. Amin saudara. Makanya kalau nyanyi itu. Diikuti apa yang dinyanyikannya itu. Seperti kami terima janjimu Tuhan. Terus ada lagi katakan. Dimanapun kami kan pergi, kemanapun di situ mujizat. Nah, coba di situ mujizat terjadi. Kita nyanyikan itu, kita keluar dari mulut, tapi itu dari hati. Yakinlah mujizat itu pasti terjadi. Amin. Itu saudara. Jadi marilah kita bersorak-sorak. Unsur yang ada di ibadah semangat. Tidak ada orang bersorak. Sorak. Apa lagu? Soraklah. Haleluya. Gak pernah orang bersorak. Soraklah. Bersorak. Hore. Hore bersorak. Hore. Hore. Gak ada itu saudara. Jadi orang yang datang ke ibadah itu semangat. Amin saudara. Kenapa? Mau ketemu raja di atas segala raja, memuji Tuhan. Orang yang bersemangat dalam hidupnya akan bisa menanggung penderitaannya. Kalau ia tidak bersemangat, kalau engkau tawar hati dalam masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi dalam ibadah, suara tegas menyanyi memuji Tuhan. Tegas menyanyi. Kalau masih bisa keluar suara, jangan suka koma kambit, lip sync. Apalagi ada masker ini, wow, lip sync semua orang, sebagian. Saudara yang kekasih, coba lihat bagaimana bangsa Israel dipimpin Joshua untuk merobohkan tembok Jeriko dengan pujian. Wah, luar biasa dahsyatnya pujian. Orang yang suka memuji Tuhan, setan takut. Amin saudara. Ada orang berkata, orang yang biasa memuji Tuhan tidak mempan guna-guna. Tenungan tidak mempan. Karena dia ada roh pujian dalam hidupnya. Jadi ke gereja harus semangat. Lalu dikatakan dalam ayat 3. Sebab Tuhanlah Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Artinya semua kondisi keadaan dalam ibadah itu berpusat ke Tuhan. Tidak membesarkan manusia. Sekarang banyak orang ibadah
Kalau musiknya tidak benar, aduh nanti jemaat ini jadi gak senang. Waduh kalau apalagi ada pembesar masuk ke gereja. Kalau ada pejabat masuk di gereja, kadang-kadang banyak gereja ibadah gak berpusat ke Tuhan lagi. Kadang-kadang sedih juga ya. Padahal pejabat yang datang itu pun tidak semerta mau seperti itu. Orang-orang yang membuat seperti itu saudara. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau ada orang berkata, gimana ya tadi di gereja itu ya, pujiannya gak ngangkat. Nah ya, kan orang-orang yang gak ngangkat. Firman Tuhan tuh gak gigit, memangnya gembala menggigit satu persatu. Gak ngangkatlah pujian, gak gigitlah firman Tuhan. Padahal dia yang tidak serius, saudara. Dia tidak serius. Coba lihat di gereja ini. Mau salah ke pemain musik ini. Ada banyak gembala kalau salah pemain musik marah-marah. Dihentikan. Mau salah mau palas. Aku tetap girang saya. Girang. Wah dulu mana ada segala seperti ini. Ada. Dulu kan rumah kita papan. Datang penatua bawa pujian. Dalam nama Yesus. Hanya kan nih girang semua saudara. Tepuk tangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Girang. Gak ada musik tuh. Gak ada pengeras suara. Jadi tetapi ibadah itu kita mempunyai sikap hormat untuk menyembah Tuhan. Semua untuk Tuhan. Semua tentang Tuhan. Semua karena Tuhan. Amin. Amin saudara. Jangan membuat seseorang itu seolah-olah dikultuskan. Lalu 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kalau dulu kami berlutut saudara, tapi hanya Pantekosta yang berlutut, maka diintip-intip orang lah berlutut. Berlutut balik kursi. Sekarang sudah jarang orang berlutut kan. Kenapa gak berlutut? Kambuh asam urat. Dulu orang-orang itu juga bisa berlutut saudara. Berilah bersorak-sorak sujud tadi. Berlutut menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Karena saudara Tuhanlah yang disembah. Kalau kita dengar ini. Bersorak-sorak memuji. Berlutut menyembah Tuhan. Saya katakan sekali lagi. Ciri-ciri orang yang kenal dengan Tuhan. Yang dikenal dan mengenal Tuhan. Bersahabat akrab dengan Tuhan. Pasti dia suka menyembah Tuhan. Karena akan banyak yang keluar dari mulutnya saudara. Siapakah Tuhan itu di hidupnya? Kadang-kadang dalam penyembahan kita bisa tersenyum loh di penyembahan. Tuhan terima kasih. Engkau dahsyat, engkau yang telah melindungi kami. Lalu kita ingat kita dulu. Tuhan terima kasih siapakah saya sebelum ini Tuhan. Kadang-kadang kita nangis di depan penyembahan. Kadang-kadang kita tersenyum ketika kita penyembahan. Bersyukur sekali. Tuhan terima kasih. Haleluya. Dan itulah yang dirasakan. Itu kadang-kadang penyembahan itu kan kalau nggak ada musik tidak bisa penyembahan. Sekarang ini begini, ada karena teknologi sekarang ini kan bisa juga kita memanfaatkan. Saya kalau penyembahan sendiri saudara, gak ada gitar kan kadang-kadang. Saya buka YouTube, ada di situ doa penyembahan tanpa iklan. Putar aja itu pelan-pelan. Saya ikut itu 1 jam gak terasa. Haleluya, ada seorang penyanyi kita nyanyi juga pelan-pelan saudara. Saat-saat teduh. Kok terasa saudara? Coba. Orang yang suka penyembahan itu hidupnya akan lebih tenang saudara. Amin. Akan lebih tenang. Paulus dan Silas di penjara karena memberitakan Injil. Di penjaranya itu lagi dimasukkan di tengah. Setelah dimasukkan di tengah saudara, kakinya diikat kepada serdadu sana, di rantai di sini diikat ke sana, gak bisa mereka bergerak. Badannya sudah dipukuli, sudah berbilur-bilur badannya. Tengah malam mereka menyanyi. Di mana mereka nyanyi? Di gereja? Enggak, di penjara. Badannya sehat, enggak lagi cekot-cekot, lagi perih-perihnya. Ada musik, enggak ada musik. Tapi mereka menyanyi memuji Tuhan. Karena mereka mengenal Tuhan. Karena mereka cinta Tuhan. Apa yang terjadi? Penjara itu terbuka. Amin saudara. Mujizat terjadi. Jadi hidup ini adalah penyembahan. Dan itu dalam gereja. Jadi kalau menyanyi, nyanyi giranglah. Amin saudara. Kalau menyembah, menyembahlah.
memiliki roh yang taat di gereja gak usah melawan lah. Saya rasa gak usah melawan di gereja ya kan. Kecuali kadang-kadang lo pujian nih. Kalau dia gak bisa berdiri, gak usah dipaksa, duduk juga bisa memuji Tuhan. Apalagi kalau ada pujian berkata begini, masih kuat berdiri saudara, masih mau berdiri, mana mau kita bilang aku gak mau berdiri. Tetap jangan mau saudara. Tapi ada juga gereja mulai dari awal sampai mau dengar firman berdiri. Tapi pertama saya masuk di situ marah saya. Kenapa di gereja kalian berdiri terus? Saya hitung 25 menit berdiri terus. Tapi karena jemaat itu sudah terbiasa, mereka nggak capek lagi, saudara. Lalu ada juga kita kan di gereja kita perbaiki, apalagi ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga kita juga harus berpikir, lihat orang yang tua, baru masuk, mari kita berdiri, doa, pujian, penyembahan, duduk lagi. Mari kita angkat lagu yang gerang-gerang, berdiri kita, duduk di lantai. Lalu saya bilang, gak harus begitu sih, nantilah kecuali kalau duduk di kursi. Bisa saudara, tapi itu juga kita harus memiliki hikmat Tuhan, amin. Jadi di surga saudaraku yang kekasih, paling tidak di surga kan ada 3 jenis malaikat. Bala tentara perang, itu namanya Mikael. Jadi kalau ada orang bernama Mikael itu nama malaikat itu berperang, membawa kemenangan itu. Tapi ada juga pelayan yang disebut Gabriel, menyampaikan pesan ke Maria itu kan Gabriel. Itu namanya Gabriel. Jadi kalau ada namanya Gabriel, Bapak Gaby, mana Mbak Gabriel di sini? Mana? Mana si Gabriel? Oh Gabriel. Cuma mereka dua ini dibikin si Gabriel namanya Geboy. Gabriel itu malaikat ya, pelayan, menyampaikan pesan. Bagus namamu. Ada satu lagi nama malaikat yang ketiga, Lucifer. Jangan bikin anaknya namanya Lucifer. Lucifer si Mamora, jangan. Karena Lucifer itu iblis. Sebenarnya dia pemuji. Segala musik dia tahu. Katanya konon tubuhnya kalau dipencet musik. Dia pemimpin paduan suara di sorga. Dia termegah, luar biasa pintarnya tentang pujian. Tapi karena dia sombong, dia dijatuhkan dari sorga. Dia dijatuhkan dari sorga. Itulah sebabnya dikatakan Tuhan sedang mencari orang-orang yang dalam Yohanes 4 ayat 23. Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau memuji dia dalam roh dan penyembahan. Amin saudara. Amin. Karena di sorga ada satu yang kosong. Tempatnya Lucifer. Karena dia setelah dijatuhkan sepertiga dari bintang itu diseret oleh ekornya. Sepertiga. Itu sebabnya Tuhan menggantikan itu dengan kita untuk senantiasa datang pada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara. Itu senantiasa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Itu dalam ibadah pujian dan penyembahan. Jadi kalau kita mau mengerti isi hati Tuhan, menyenangkan Tuhan, datanglah di ibadah. Ada pujian, penyembahan, ada sorak-sorai untuk Tuhan, ada lagu yang girang, ada lagu yang lembut, ada juga kadang-kala kita nangis. Itu cara kita membawa persembahan hidup kita kepada Tuhan. Itu bagian pertama. Bagian yang kedua ayat 7. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Ayat 8 Mazmur 95. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Yang bagian yang kedua di gereja, ada saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tapi dikatakan waktu engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu.
Jangan seperti di Masa dan di Meribah. Masa dan Meribah itu saudara, kita tahu setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ketemu mereka dengan Laut Kolsum, Laut Teberau. Bangsa Mesir mengejar mereka, mereka berserah pada Tuhan. Lalu tongkat Musa diarahkannya, laut terbelah menjadi dua, mereka lewat saudara. Lewat. Selama beberapa hari di padang gurun, mereka ketemu dengan mata air yang pahit, di Mara itu menjadi manis. Dan ada mana. Tetapi di Mara dan di Meribah mereka kehausan lagi. Mereka bertengkar dengan Musa, mereka marah-marah, mereka menyalahkan Musa, mereka bahkan bersungut-sungut. Tapi sebelumnya kita lihat bagaimana Miriam langsung bersyukur pada Tuhan. Coba dulu lihat Keluaran 15 ayat 20. Coba Keluaran 15 ayat 20. Baru saja mereka sudah lewat dari Laut Teberau itu saudara. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Ini penari rebana loh, pernah dengar. Penari rebana itu sangat penting juga. Tapi coba, siapa yang main rebana ini? Namanya? Saya tanya, walaupun angka-angkanya gak pas. Menurut perkiraan saudara, umur berapa Miriam waktu itu main rebana? Coba ini dengar dulu ini. Miriam itu kakaknya Musa. Miriam, Harun, Musa. Musa membawa bangsa Israel dari tanah Mesir. Umur berapa Miriam pada waktu itu? Musa umurnya pada waktu membawa bangsa Israel keluar dari Mesir 80 tahun. Umur Miriam tentunya paling tidak 85 tahun. Masih main rebana. Minggu depan Mama Ari, Opu Juana main rebana kalian semua. Mama Lia, latihan. Jangan takut kamu osteoporosis, encok. Miriam 85 tahun main rebana. Latih dulu ya, mana pemain rebana? Ibu-ibu, bayangkan mereka ini nanti main rebana hari Minggu. Jangan pikir kalau melayani itu aku sudah tua. Ini 85 tahun Miriam main rebana loh. Bayangkan. Ibu Suarwo main rebana. Dicampur dengan Mama Ari, dicampur semua. Girang kita. Tapi waktu mendengarkan firman Tuhan katanya jangan keraskan hatimu, amin. Seperti di Masa dan Meribah. Kenapa saudara? Mereka mengeraskan hatinya, mereka bersungut-sungut. Padahal mereka sudah melihat penyertaan Tuhan. Masa artinya mencobai, Meribah artinya menyalahkan Musa. Banyak orang saudara datang ke gereja begini. Setelah keluar dari gereja, malas aku ke gereja ini. Kenapa malas? Saya katakan kenapa malas? Malas aku kebaktian lagi. Ini bukan di Kapuas ya saudara. Kenapa? Saya sebenarnya sudah lama gak kebaktian. Tapi timbul hatiku kebaktian tadi. Maksud saya supaya batinku tenang di gereja. Karena batinku sudah susah gundah gulana. Malah pendeta menembaki dosa saya katanya. Loh justru bersyukurlah kau ditembak dosamu. Maunya dia mau mendengarkan firman Tuhan yang enak di telinga. Gak ada itu saudara. Jangan inginkan firman Tuhan yang nyaman-nyaman. Yang menyejukkan hati. Firman Tuhan itu kan pedang bermata dua. Memisahkan jiwa. Dan pedang bermata dua itu mengiris kelakuan-kelakuan yang tidak baik. Menyayat saudara. Itu firman Tuhan. Amin. Dia godam. Dikatakan godam itu tukul yang menghancurkan kekerasan hati kita. Tapi kalau kita dengarkan firman Tuhan. Yang diminta dalam ayat ini. Jangan keraskan hatimu. Pada hari sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Pada hari ini, kapan sekarang? Sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Apa suaranya? Engkau jangan malas ibadah, jangan keraskan hatimu. Kalau saat ini engkau mendengarkan suaranya, engkau jangan malas penyembahan, jangan keraskan hatimu. Terlambat nanti saudara. Jangan engkau suka bersungut-sungut, jangan suka menilai-nilai orang, jangan suka berpikir negatif, jangan keraskan hatimu. Jangan engkau dendam, jangan keraskan hatimu.
Amin saudara. Amin. Kenapa saudara? Karena orang yang mengeraskan hatinya. Dikatakan dalam ayat 11. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka tidak masuk ke tempat perhentianku. Orang yang mengeraskan hatinya tentu tidak ada bagian dalam kerajaan surga. Ini intinya. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Kalau masuk neraka. Kenapa orang takut mati? Orang takut mati karena memang dikubur. Oke lah, tentu. Sebenarnya orang takut mati itu karena hanya ada dua pilihan. Masuk surga atau neraka. Karena ada penghakiman. Maka dari itu kalau datang di gereja. Pertama dan kedua berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika berkorban juga. Membawa persembahan kita juga dengan segenap hati kita saudara. Berikan yang terbaik waktumu. Jangan suka terlambat. Jangan tunggu nanti firman Tuhan aku datang. Kalau terpaksa gak apa-apa kan kalau dari tempat pekerja. Ada jemaat kita dulu saudara. Kalau saudara ingat sangat girang bawa puji-pujian Pak Daud saudara. Di sini masih ingat? Kenapa dia pindah dari Kapuas ini? Karena dikit-dikit bosnya udah di gereja dia disuruh pulang. Aku masih kebaktian Pak pulang kau. Aku masih pokoknya pulang. Katakan dia untuk apakah aku mau game? Hidup di dunia ini kalau di gereja ibadah aja aku gak boleh bebas katanya. Pindah dia saudara. Pindah. Karena dia tahu kuasa ibadah itu luar biasa. Pindah. Padahal dia jabatannya sudah lumayan. Amun kita. Sudah hari kenaikan nih. Sudah tanggal merah. Ayo kita ke Pantai Asmara. Kada usah beribadah. Ayo aja. Minggu depan masih kawah ibadah. Coba saudara. Kalau kita lihat ibadah ini luar biasa saudara. Dan itulah yang dirasakan Raja Daud. Kenapa dia lagi suka cita ketika datang dalam ibadah. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Ini yang dikatakannya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dan yang tidak berdiri jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bahagia dan berhasil. Dia di ibadah mendengarkan firman. Tapi Raja Daud bukan cuma mendengar. Merenungkan firman itu siang dan malam. Amin. Nanti pulang dari gereja ini ada firman yang kita bawa ke rumah. Banyak orang sudah di pintu gereja. Apa tadi firman Tuhan lah? Lupa, gak ingat aku katanya. Banyak saudara. Merenungkan itu saudara. Artinya apa saudara? Memenuhi pikiran kita dengan firman. Caranya bagaimana? Semua firman masukkan di hati kita. Karena apa yang keluar masuk di hati dan pikiran kita saudara. Itu yang kita lakukan, kekuatan pikiran. Ada orang, ada hamba Tuhan selesai operasi. Selesai operasi itu kan seringkali nyerocos ngomongnya. Ini teman pendeta. Selesai operasi setelah dia sadar. Marilah kepada aku. Hai semua orang letih dan lesu berbeban berat katanya. Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Karena di hidupnya firman. Tapi kalau orang yang tidak di hidupnya firman. Selesai operasi sudah pernah lihat juga. Yang dipanggil adalah mamanya yang sudah mati. Mama, padahal sudah meninggal mamanya saudara. Jadi kita juga dengar ini saudara. Kalau kita mau tidur loh. Seperti tadi kita mau tidur ini kan. Tapi yang di pikiran kita waktu pejam mata. Lalu nyanyian. Rohmu yang hidup penuhiku. Engkaulah. Tapi setelah kita bangun saudara, jam 4:30 kita bangun, disambung lagi nyanyian itu. Ku buka hati, itu yang keluar dari hati kita saudara. Karena waktu tidur juga kita memikirkan itu saudara. Jadi merenungkan firman itu saudara dan memasukkan firman di hati kita. Kedua artinya haga, mengucapkan, memberkatakan firman Tuhan. Amin. Amin. Merenungkan, berkatakan, deklarasikan. Kondisimu tidak baik, anak-anakmu tidak baik. Katakan semua anakku menjadi murid Tuhan. Dan besarlah kesejahteraan mereka. Engkau sedang sakit. Katakan penyakitku disembuhkan oleh bulu-bulu Tuhan. Amin saudara. Banyak hal. Begitu juga arti yang ketiga merenungkan firman. Higayon, menyanyikan firman Tuhan.
menyanyikan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Itu kalau sudah digubah bisa. Tapi sebab kepada kita, Tuhan haleluya, Tuhan Yesus baik, Engkau dahsyat dan luar biasa. Itu termasuk higayon. Itu termasuk higayon. Jadi itulah intinya kita ibadah sekarang. Berapa kali lagi kita ibadah? Mudah-mudahan seterusnya kita ibadah. Amin. Sehat panjang umur kita semua. Jadi janji Tuhan dalam ibadah, saudara, dikatakan firman Tuhan. Coba buka Maleakhi 3 ayat 18. Maleakhi 3 ayat 18. Ini janji Tuhan bagian terakhir. Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ada perbedaan. Perbedaan itu apa? Ada orang berkata begini kan, percuma kamu ibadah, kan uangmu gak banyak. Aku aja jarang-jarang ibadah, uang saya banyak. Tapi perbedaannya itu saudara, beda sukacitanya. Amin. Beda kesabarannya. Beda caranya dia menangani masalah. Beda juga dia memperlakukan orang. Beda. Beda juga masa depannya, dia akan yakin kehidupannya. Dan dia bahagia dalam rumah tangganya. Amin. Saudaraku yang kekasih, bahkan dalam Ibrani 4 ayat 16, berkat yang kedua. Ibrani 4 ayat 16. Coba. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi orang yang beribadah pasti ditolong Tuhan tepat waktunya Tuhan. Amin. Itu yang membuat kita sabar. Menerima rahmat anugerahnya, mendapat pertolongan. Lalu Keluaran 23 25 ini berkat ibadah. Makanya jangan lalaikan ibadah. Jangan suka bolong-bolong saudara. Datang ibadah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ikut Kristen kan sama seperti yang dikatakan penutup Emmanuel dulu. Total aja lah, jangan Kristen setengah-setengah. Pokoknya Kristen memang benar-benar Kristen, pengikut Kristus. Amin, saudara. Lalu dikatakan dalam Ibrani, Keluaran 23, 25. Keluaran 23, 25, coba buka. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ini berkatnya. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Luar biasa. Roti makanan, cara Tuhan memberkati orang yang beribadah. Menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Bagian yang terakhir Ibrani 12 ayat 28. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ini sorga. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itu sorga. Amin. Amin. Selamat beribadah saudara.